Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Ngoceh Tapi Berfaedah. Podcast yang isinya obrolan santai, tapi tetap ada ilmunya. Aku Ani yang bakal nemenin kalian kurang lebih 10 menit ke depan. Hari ini, aku akan membahas topik yang mungkin dekat dengan kehidupan kita, khususnya generasi Gen Z, yaitu profesi YouTuber dalam pandangan Islam. Profesi YouTuber sekarang bukan cuma hobi, tapi juga pekerjaan yang serius dengan penghasilan yang besar. Tapi pertanyaannya, gimana sih Islam memandang profesi ini? Apakah ada batasannya? Atau boleh atau tidak? Nah, hari ini aku nggak sendirian. Aku sudah ditemani oleh 4 narasumber dengan latar belakang YouTube yang berbeda-beda. Langsung saja kita sapa ya. Perkenalkan, saya Faradila Nadine Azahra dan rekan-rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Nabila. Aku Indra Siti Dan aku Puput Anggraini. Oke, di sini udah ada Nabila, Puput, Indri, dan Nadine yang akan menemani podcast kita nih. Aduh, wah hebat banget ya, mereka semua ini kayak YouTuber udah, aku nggak tahu sih udah berapa lama, tapi mungkin at least sudah setahunan kali ya. Jadi kita masuk aja ke pembahasannya. Sekarang nih, profesi YouTuber tuh kan kelihatan banyak diminati. Menurut kalian kenapa sih YouTuber bisa jadi profesi banyak orang? Aku mulai dari Nabila dulu ya, sebagai food vlogger. Baik, kenapa YouTuber saat ini sangat diminati? Karena menjadi YouTuber itu modalnya cukup mudah ya, dapat mudah diakses dan fleksibel. Kita nggak harus mulai dari modal yang besar, tapi food vlogger itu biasanya mencoba review jajanan yang ada atau kuliner di sekitar kita rekam, kita edit, dari situ kita posting, dan di situ kita menunggu untuk orang-orang share, likes, atau komen. Oke. I see. Kalau dari sisi travelingnya gimana nih, Put? Nah, kalau menurut aku ya, YouTube itu bisa jadi media sharing gitu pengalaman. Tapi juga kan kita bisa menunjukin budaya dari berbagai daerah yang bisa kita perkenalkan sama orang-orang di media sosial, terutama di YouTube. Mulai dari tempat wisatanya sampai ke kehidupan masyarakat di tempat itu. Selain hobi aku yang jalan-jalan ini, aku juga bisa dapat penghasilan dari YouTube, dari adsense yang bisa ambil untuk tapi ya tanggung jawabnya itu cukup besar karena emang kita tuh menampilkan budaya dari berbagai daerah. Bisa kalau itu sensitif, bisa jadi kita kena gitu yang menyebarkan informasi. Bener-bener bisa kayak jalan-jalan tapi nge-vlog itu bisa ngasilin duit juga ya. Nah, jadi kayak liburan dapat beli. Bener, siapa yang nggak mau? Kita juga dapat gratis juga. Aduh, sponsor. Nah, itu udah dari food vlogger sama traveling. Kalau gaming nih, gimana? Kan biasanya gaming itu identiknya dengan pandangan negatif. Itu gimana tuh, Kak? Jadi kalau karena aku gamers ya, Yes. gamers ini emang sering dianggap cuma main game aja gitu. Padahal game itu kan industri besar ya. Jadi YouTuber ini bisa ngasih sebuah hiburan bagi berbagai kalangan gitu. Dan tutorial dan bahkan strategi juga. Tapi emang tantangan itu ada di perkataan gitu. Banyak emang gambar yang suka ngomong yang emang kurang baik gitu. Iya. Sebenarnya lebih ya yang nonton gitu ya. Benar. Jadi ya aku harap juga aku bisa mengontrol diri aku sendiri untuk bisa balik lagi. Ini kayaknya ketahuan nih. Aduh, misalkan lagi gaming, aduh. Nah, kalau misalkan dari sudut pandang
ustazah ini gimana? Karena gimana? Mungkin kalau dari food vlogger oke, masih banyak lah sisi positifnya dan juga travelingnya. Tapi kalau misalkan gaming ini kan emang banyak banget perkataan kasar, bukan banyak banget. Emang di setiap kontennya itu kayak wajarnya tuh kayak kasar, kotor dan lain sebagainya. Oke, kalau menurut aku ya YouTube itu kan sebagai alat sih, sebagai sarana kita, media kita buat berbagi kebaikan, tapi juga bisa berbagi keburukan gitu ya. Terus kalau dilihat dari Islam itu, dilihat dari orang-orang yang nonton itu sebenarnya yang dilihat bukan YouTube-nya atau YouTube-nya, tapi isinya kan menyampaikan apa gitu, dan dampaknya buat orang lain itu apa gitu. Jadi harus bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Iya betul. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Kalau dari Islam sendiri nih, sebenarnya gimana sih hukum profesi YouTuber itu? Kalau soal hukum ya di Islam itu kan pada dasarnya semua profesi itu boleh. Aku itu termasuk jadi YouTuber juga, itu juga boleh banget sih, asalkan itu gimana kita ngasih dampak ke orang lain gitu. Nah selama kontennya nggak melanggar aturan nih, aturan-aturan agama gitu, dan cara kita dapet ini juga benar, insya Allah itu bakal jadi kebaikan buat kita dan orang lain juga sih. Berarti bukan profesinya yang salah, tapi kontennya. Iya, jadi pinter-pinter aja buat konten gitu. Benar. Kalau dari pengalaman kalian sebagai YouTuber, gimana sih ngejaga itu? Kalau dari aku sendiri ya sebagai food vlogger, aku tuh menjaganya dengan cara mereview makanan dengan jujur. Jadi ketika makanan itu menurut aku kurang rasanya, itu sebisa mungkin aku meminimalisir kata-kata yang menyakiti hati, atau kalau memang benar-benar tidak bisa diterima oleh lidah masyarakat, ya aku tidak posting hal tersebut seperti itu. Tapi kamu pernah gak sih kayak bilang tuh kayak ngeje banget, coba doang. Kalian pasti pernah dengar kan? Nah, itu mungkin bukan di saya, tapi kalau review di saya tidak seperti itu sih, karena menurut saya itu minim kosakata ya, jadi mungkin lebih ke kosakata yang mudah dipahami, kayak semisal rasanya mungkin sedikit asin, terus langsung ada perbaikan kalau bisa ditambahkan dengan gula biar rasanya balance, seperti itu sih. Jadi ada kritik dan juga ada saran. Tapi dan juga tidak menjatuhkan usaha orang tersebut gitu. Kalau dari sisi travelingnya nih, Oke, dari segi travelnya ya, aku tuh menghindari konten yang eksploitasi gitu. Jadi kayak misal di suatu daerah memang tingkat kemiskinannya tinggi, jadi kayak nggak di wilayah itu ada sih, soalnya nanti bisa aja orang-orang dari wilayah itu tuh kayak trigger gitu, malah merasa ini kok infonya tentang kita yang miskin. kalau di gaming gimana nih? Karena tantangan itu ada di emosi ya, jadi aku sendiri Emosi banget nih kak. jadi emang kalah mulu gitu kan. Iya. Jadi aku akan lebih mengenai emosi aja dan lebih apa ya, pintar-pintar lebih di game aja sih gitu. Apalagi di game itu kan biasanya baik yang apa ya, mengarah ke yang kurang baik gitu kan. Jadi aku lebih pintar-pintar lagi memilih game dan menghimbau orang-orang yang nonton aku gitu loh. Jadi misal anak di bawah umur gak boleh nonton kayak gitu. Bagus. Oke. Biasanya nih kan ada kaitannya dengan dalil ya kalau udah bawa-bawa Islam nih. Tuh gimana dengan dalilnya? Nah di Al-Quran tuh ada di surat Al-Isra ayat 36 itu yang menjelaskan atau ngingetin kita tuh supaya kita jangan asal ngomong aja gitu. Apalagi kalau buat konten itu ya harus benar-benar kata-katanya yang benar gitu. Nah nggak nyebarin ilmu tanpa ilmu gitu, nyebarin kebaikan itu tanpa ilmu gitu, nyebarin terus kita tuh ini juga relate banget sama YouTuber sekarang sih, soalnya kan dikit banget ini yang soalnya viral
kasus yang viral. Iya, viral itu. Tapi kayak hoax. Karena nggak sesuai dengan ajaran Islam. Iya benar. Oke. Kalau dirangkum nih, apa aja sih etika yang harus dimiliki oleh YouTuber muslim? Oke, mungkin bisa mulai dari saya dulu ya. Oke. Menurut saya etika yang harus dimiliki oleh seorang YouTuber muslim itu yang pertama pasti jujur dan amanah ya. Itu merupakan suatu hal yang memang wajib dimiliki oleh seorang YouTuber, karena dengan jujur orang-orang yang selalu konsisten menonton video kita itu kan bakal terus menonton ya, dan kayak suka dengan cara review kita gitu kan. Terus juga selain dari sisi penonton ini yang suka dengan konten kita secara jujur, kita juga dapat bekerja sama dengan suatu channel dan dapat punya mungkin penghasilan. Oke. Kalau dari aku ya ada tambahan, karena aku tipe YouTube-nya itu yang traveling, jadi kayak di setiap daerah kebetulan kan beda-beda ya budayanya, jadi kita tuh harus menjaga sikap dan berkata kita gitu di konten, jangan asal ceplos itu lah, takutnya warga di sana tuh kayak gimana gitu, karena ya budaya di setiap daerah tuh beda-beda. Kalau menurut aku karena Islam itu ngajarin soal niat ya. Jadi kalau niatnya cuma sekedar popularitas dan uang aja, itu kan kadang kita tuh jadi lupa batasan gitu aja. Jadi kita kayak cuman mencari uangnya aja dan mengalahkan segala cara untuk mendapatkan itu. Nah itu juga bisa jadi tantangan sih. Dan melanggar syariat Islam juga kan. Dan yang paling sih kalau menurut aku ya jangan sampai popularitas itu bikin kita jadi lupa diri gitu, karena followers dan penonton itu juga amanah buat kita gitu. Jadi mending dipakai buat yang baik-baik aja sih, daripada kita tuh ngejar buat jadi viral atau jadi terkenal aja. Apalagi penonton kan udah percaya banget sama kita. Iya, Kita benar. melakukan hal yang gak baik, gimana gitu. Kadang mungkin orang lupa ya, kita udah kasih tips atau review yang bagus, yang baik dengan satu kesalahan karena kita nggak jujur ya dari awal, itu semua ya akan sia-sia. Orang jadi nggak kerja sama kita, beda kerja sama kita, jadi putus kerja gitu ya. Nah, followersnya juga berkurang. Ya maksudnya itu sih viral. Oke, dari diskusi kita hari ini bisa disimpulkan bahwa profesi YouTuber dalam pandangan Islam pada dasarnya dibolehin selama kontennya halal, bermanfaat, dan tidak mengatur nilai-nilai syariat. YouTube bisa menjadi ladang pahala, tapi juga bisa menjadi sumber dosa, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Terima kasih untuk narasumber kita hari ini, Nabila, Puput, Ingrid, dan Nadine yang meluangkan waktunya untuk hadir di podcast ini. Dan terima kasih juga teman-teman yang udah dengerin podcast Ngoceh Tapi Bermanfaat. Aku Ani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.